Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Idnawati Fazrin, kelas CKP 2, Prodi Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pamflet yang sudah saya buat, yaitu judulnya 5 tanda rumah sehat. Pertama, menggunakan furnitur ramah lingkungan. Terbuat dari bahan alami, dijamin penghuni rumah akan terjamin kesehatannya. Furnitur ramah lingkungan, bebas dari zat kimia yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, sehingga patut kamu perhatikan sebagai syarat rumah sehat yang umumnya jarang diterapkan. Nah, furnitur seperti kayu, terus bahannya dibuat dari bahan reklamasi, bahan itunya bambunya itu kalau diiris itu bisa dijadiin seperti kerai jendela gitu kan. Kalau dibentuk itu menjadi perabotan, bisa menjadi perabotan ya kan. Habis itu diratakan menjadi lantai. Nah, setelah itu kedua, dibersihkan secara berkala. Terutama di Indonesia, debu mudah menumpuk jika tidak rajin dibersihkan. Tungkai debu dapat menyebabkan alergi dan asma. Menurut American Lung Association, sehingga wajar bila secara berkala dan sebisa mungkin menggunakan vacuum cleaner agar bersih maksimal. Jadi kita membersihkan rumah itu tuh kita menggunakan vacuum cleaner. Bisa membersihkannya itu 3 kali sehari atau 4 kali sehari, supaya tidak ada debu di rumah kita dan debu-debu tidak menempel di lemari, di lantai, di meja, supaya bersih dan lantai itu bersih gitu, tidak ada kotoran gitu, nggak ngeres gitu kan. Sehabis itu kita itu menjaga kebersihan supaya kita tidak menimbulkan penyakit seperti asma, sesak nafas, dan penyakit lainnya gitu. Jadi supaya kita terjaga kesehatannya kalau rumah kita bersih. Ketiga, menurut Einstein, Doctor of Medicine, salah satu rumah sehat yang perlu dilakukan ialah menghindari penggunaan bahan kimia. Selain dapat meningkatkan potensi asma, uap kimia dapat menjadi karsinogen yang menyebabkan kanker jika terpapar secara terus-menerus. Dia memaparkan syarat rumah sehat ialah memanfaatkan bahan alami serbaguna seperti cuka dan baking soda, ya kan, kayak soda kue gitu, saat membersihkan rumah. Yang keempat, bebas dari hama pengganggu. Rumah yang tidak terawat rentan menjadi sarang bagi hama pengganggu seperti rayap, kayu, dan kecoa. Studi menunjukkan bahwa asma lebih sering kambuh saat anak sering terpapar tikus dan kecoa. Seiring dan dengan syarat rumah sehat sebelumnya, pasti konstruksi hunian serta isinya terawat dan rutin diinspeksi. Terapkan cara membasmi tikus secara berkala dan manfaat anti rayap alami untuk mengusir hama pengganggu. Hama itu organisme yang dianggap pengganggu gitu bagi masyarakat ya, Jadi kita itu nanti di rumah supaya tidak ada rayap atau kecoa, kita bisa memakai kapur barus di bagian pinggir-pinggiran lemari, terus kursi, terus meja, dan yang bisa menimbulkan
rayap muncul gitu dan kecoa ya. Terus habis itu kita bisa membersihkannya gitu setiap hari ya, 3 kali sehari, 4 kali sehari, supaya tidak ada rayap kayu dan kecoa. Itu dipastikan kita itu menjaga kebersihan gitu ya di rumah. Terus yang kelima, punya ventilasi udara yang baik. Salah satu syarat rumah sehat ialah memastikan setiap ruangan mempunyai ventilasi udara yang baik sehingga dapat meningkatkan kesehatan pernafasan serta membawa pencahayaan yang alami yang baik untuk mood penghuninya. Memenuhi syarat rumah sehat dilakukan dengan mendesain setiap ruangan agar memiliki bukaan jendela atau menyediakan exhaust fan pada titik-titik tertentu di hunian seperti dapur dan kamar mandi. Jadi kita itu di rumah sebisa mungkin membuat rumah itu kita harus ada ventilasi rumahnya. Jadi kalau tidak ada ventilasi rumahnya, kita itu akan berkurang gitu ventilasi cahaya yang masuk ke kita, jadi nanti kita bakalan pengap di rumahnya. Jadi sebisa mungkin kita bisa mempunyai banyak jendela di setiap kamar, terus sebelah pintu masuk rumah kita gitu, supaya ventilasi. Kalau yang setiap pagi kita akan membuka pintu jendela itu agar sehat gitu kan, agar udara yang di pagi hari itu terhirup tuh segar gitu. Dan di dalam rumah pun juga enak, sejuk gitu kalau misalnya banyak ventilasi dan tidak menimbulkan penyakit gitu, asma, seperti asma gitu, sesak nafas. Jadi kan kalau kita mempunyai banyak ventilasi di rumah seperti jendela gitu, itu insya Allah tidak akan terpapar penyakit. Habis itu, hunian yang nyaman sebenarnya tidak bisa lepas dari kondisi lingkungan yang memenuhi syarat rumah sehat, ya kan? Bayangkan pulang ke hunian yang berantakan, kotor dan penuh debu, tentu istirahat pun tidak akan maksimal dan hunian tidak terasa nyaman untuk ditinggali. Jadi sebaik mungkin sebelum beraktivitas dan sebelum berangkat kerja, berangkat sekolah, terus berangkat berpergian, dipastikan rumah itu sudah sehat, sudah bersih, rapi dan tidak berantakan. Jadi kalau kita pulang pun, kalau kita dalam keadaan capek, pusing, itu kalau kita datang melihat rumah kita bersih, nyaman, tertata rapi kan, jadi langsung bisa tidur gitu, bisa langsung istirahat dan tidak tambah pusing melihat rumah kalau rumahnya bersih. Kalau sedangkan rumahnya kotor, dalam keadaan kotor kita tinggali, di saat kita sudah datang ke rumah itu kita udah keadaannya pusing, keadaannya capek, melihat rumah kita berantakan, tidak rapi, terus semua serba barang-barang ada di mana-mana, tidak tertata rapi, itu akan menimbulkan kepala kita pusing lagi gitu, tambah parah. Terus tadinya mau kita harusnya istirahat, jadi nggak istirahat karena kita mau membereskan rumah supaya bersih gitu. Seharusnya, sebaiknya itu kita membersihkannya sebelum berangkat kemana-mana gitu. Dan prinsip saat memenuhi syarat rumah sehat sebenarnya simpel, yaitu mengutamakan kenyamanan serta kondisi lingkungan tempat tinggal para penghuninya, bukan hanya agar kegiatan sehari-hari lebih lancar. Syarat rumah sehat jika diperhatikan akan lebih menjamin kesehatan keluarga. Jadi kalau rumah kondisi lingkungan di sekitarnya bersih juga, tidak ada tempat sampah numpuk di perumahan, di pedesaan, jadi nanti di kitanya pun juga insya Allah dijamin sehat dan tertata gitu. Kalau di rumah rapi, bersih,
dan di lingkungan pun juga bersih juga, tidak ada sampah-sampah, tidak ada got yang mampet gitu tuh. Insya Allah kesehatan kita dijamin bersih, sehat gitu. Nah, sekian penjelasan yang saya sampaikan. Bila ada kata yang salah atau kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.